Hai teman-teman, saya Respiawanda dan hari ini saya akan membagikan tutorial lengkap cara membuat celana anak yang super duper gemes namun membuatnya sangatlah praktis. Pada tutorial kali ini saya akan membuat dengan ukuran S. Ukuran S ini biasa dipakai untuk anak usia 2-3 tahun. Namun sebagai catatan, kalian tetap harus mengukur ukuran badan anak kalian karena usia tidak bisa menjadi patokan. Terkadang tubuh anak bisa lebih besar atau lebih kecil dari usianya. Dan kita masuk ke tutorialnya. Kalian buat terlebih dahulu garis lurus seperti ini, kemudian di tengah-tengahnya buat lagi garis seperti ini. Ke kiri dan ke kanan masing-masing 16,5 cm, jadi totalnya adalah 33 cm. Dari sini kita turunkan sebanyak 16 cm. Buat garis lurus dulu seperti ini. Untuk awal tidak ada ukuran, ini sebagai garis bantu. Untuk di bagian ini ukurannya sama seperti ukuran di bagian pinggang, yaitu ke kanan dan ke kiri masing-masing 16,5 cm. Kalian hubungkan garisnya seperti ini. Ini adalah pertemuan antara titik 16,5 cm di bagian atas dan bawah. Di sebelah sini juga sama. Kemudian dari garis ini kita turunkan ke bawah sebanyak 34 cm. Garis ke kanan dan ke kiri masing-masing 14 cm, jadi totalnya adalah 28 cm. Di sini aku sambung dulu kertasnya karena kertasnya ini kurang lebar. Di sini aku pakai kertas kalender, makanya dia kurang lebar. Kebiasaan aku memang gitu, kalau ada masih kertas-kertas yang masih bisa dipakai, sekiranya aku nggak akan buang, aku bakal pakai. Kadang aku juga bikin pola itu pakai kertas koran. Kita lanjut. Dari garisnya ini kita perpanjang ya, di sebelahnya juga kita perpanjang. Jadi dari titik ini kita keluar 4 cm, lalu kita akan membuat garis pesak di bagian depan.
kita bentuk seperti ini, membentuk pesak. Yang keluar 4 cm ini adalah pesak bagian depan. Barangkali ada yang tidak tahu pesak. Nah, pesak itu adalah bagian selangkangan. Kita perpanjang juga garisnya, lalu kita akan keluarkan seperti tadi. Dari titik ini kita keluarkan sebanyak 6 cm. Ini adalah pesak di bagian belakang, karena di bagian belakang itu lebih lebar karena ada itu bokong ya, jadi dia lebih panjang. Pada bagian pinggang ini kita naikkan 2 cm ke atas. Yang kita naikkan ini di bagian belakang ya. Sambung garisnya seperti ini. Kemudian kalian hubungkan lagi ke pinggang di bagian depan, titik pinggang ya, yang ini. Kalian hubungkan ke titik yang naik 2,5 cm tadi. Dan terakhir kita hubungkan deh titik-titik tadi menjadi bagian sisi celana. Di sini aku pakai penggaris lengkung. Kalau mau pakai penggaris lurus juga boleh. Cuman aku lebih suka pakai penggaris lengkung seperti ini biar celananya itu bentuknya lebih bagus aja, nggak rata. Oke, ini dia polanya sudah jadi dan sudah boleh digunting. Dan teman-teman, ini polanya belum termasuk lebihan jahitan atau kampuh jahitan. Jadi ketika nanti kalian akan menggunting kain, kalian harus tambahkan lagi untuk kampuh jahitannya ya. Jangan lupa beri tanda untuk bagian belakang dan depan agar kalian bisa tahu atau tidak lupa mana yang depan dan belakang, tidak ketukar. Kita masuk ke proses penempelan pola dan pengguntingan. Di sini aku lipat dua rangkap begini kainnya dengan posisi kain yang baik di bagian dalam dan bagian buru kain di bagian luar. Lalu kita tempel polanya seperti ini. Ketika kita gunting nanti sudah jadi pola untuk celana bagian kanan dan kiri. Di sini kita lebihkan dulu untuk kampuh jahitannya, aku lebihin 1 cm. Di sini juga di bagian pesak aku beri kampuh 1 cm. Di bagian pinggang aku kasih kampuh 3 cm. Kenapa aku kasih 3 cm? Karena aku akan memakai karet elastiknya dengan lebar 2,5 cm.
Jadi intinya untuk penambahan kampuh atau tambahan jahitan di bagian pinggang ini harus lebih besar dari lebar dari karet elastik yang kalian gunakan. Untuk di sisi kita kasih juga sama ya. Di sini aku beri kampuh 1 cm sama seperti yang tadi. Pokoknya di bagian sisi aku kasih kampuh 1 cm. Yang akan berbeda hanya di bagian pinggang dan di bawah keliman kaki. Di bawah sini aku kasih kampuh sebanyak 4 cm. 4 cm itu enggak ketetapan wajib ya, kalian bisa pakai 5 sampai 6 cm. Cuman standarnya di sini adalah 4 cm. Sudah deh, tinggal kita gunting sesuai dengan kampuh yang sudah kita gambar tadi. Aku kasih tanda dulu di bagian belakang dengan huruf B. Untuk kain sebelahnya juga sama, kita tandain bagian belakangnya dengan tanda B. Salin garis kampuh kakinya dulu biar nanti mudah saat kita menjahit. Nah, ini kita beri tanda untuk kain bagian buruknya biar tidak tertukar mana kain baik dan bagian buruk. Kita lipat seperti ini kainnya dengan bagian baik di bagian dalam dan bagian buruk menghadap keluar seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk di kaki bagian sebelah. Kemudian kita sematkan jarum pentul agar tetap simetris atau tidak geser saat kita menjahit, karena nanti kita akan menjahit terlebih dahulu di bagian sisinya ini. Bagian ini kita jahit duluan ya. Dan ini dia hasilnya setelah dijahit dan diobras. Lalu kita akan menjahit bagian pesak depan selanjutnya sampai ke pesak bagian depan. Di sini kita semat terlebih dahulu, sama fungsinya agar tidak geser. Ini dia hasilnya setelah saya jahit dan kemudian sekalian saya obras. Step selanjutnya adalah mengelim bagian bawah kaki. Jadi kita balik dulu celananya menjadi bagian baik kain di bagian luar dan bagian buruknya di bagian dalam ya, seperti ini agar memudahkan kita saat menjahit keliman kaki. Di sini kita lipat sesuai dengan lebar kampuh yang sudah kita buat tadi. Tadi kan kita kampuhnya kita beri 4 cm, maka ngelipatnya juga harus 4 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu nanti kita akan jahit di bagian sini. Nah, di sini sudah kita kelim, berarti proses selanjutnya adalah di bagian pinggang.
Di bagian pinggang ini adalah proses terakhir dalam pembuatan celana anak ini ya. Kita akan clean seperti ini, sesuai dengan ukuran tadi 3 cm, karena kita pakai karetnya dengan lebar 2,5 cm. Caranya untuk agar rapi, kita balik dulu ya celananya seperti ini, karena kita akan gambar garisnya, garis kampungnya tadi yang 3 cm. Di sini kita turunkan 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena sesuai dengan pola tadi kita beri kupnatnya 3 cm. Jadi tadi kan di pola, jadi kita akan gambar lagi di celana ini agar nanti saat kita jahitnya itu gampang, ada tandanya, nggak akan besar kecil gitu. Langkah selanjutnya kita ukur dulu keliling lingkar pinggang dari celana ini. Jadi di sini ukuran lingkar pinggangnya adalah 66 cm ya, sama persis seperti pola yang tadi kita gambar. Lalu untuk menentukan panjang karet yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara lingkar pinggang tadi ukurannya kita kurangi 20 sampai 25 cm. Nah, hasilnya itu adalah panjang karet yang kita butuhkan. Atau kalian juga bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlukan. Jadi di sini 66 cm, aku kurangi 25 cm, maka hasilnya adalah 41 cm. Jadi karet yang aku butuhkan di sini adalah 41 cm. Nah, kita ukurlah karetnya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi kan kita dapatnya 41 cm. Nah, dari 41 cm ini kemudian kita tambahinlah 2 cm. 2 cm ini untuk penambahan jahitan nanti ya. Kita pertama harus menyambung karetnya seperti ini. Lalu kita akan jahit maju mundur berulang kali agar karetnya tidak gampang lepas. Lipat bagian pinggang ini sebanyak 3 cm sesuai kampung tadi dengan memasukkan karetnya di bagian dalam. Lalu kita jahit. Aku jahitnya di bagian obrasannya ini ya. Dan saat menjahit jangan sampai terjahit bagian karetnya. Celananya sudah jadi, namun berhubung saya lihat ini terlalu polos untuk anak-anak, jadi aku kreasikan lagi dengan menambahkan patch-patch bunga. Dengan patch ini membuat anak-anak akan semakin ceria ketika memakai pakaian ini. Nah, kalian bisa mengkreasikan sesuai dengan patch yang kalian punya ya, teman-teman. Di sini aku menempelkan patchnya menggunakan lem tekstil. Nah, tapi aku rasa lem tekstil ini kurang kuat ya. Jadi setelah ini aku bakal jahit lagi biar patchnya nggak akan lepas-lepas. Terima kasih telah menyaksikan tutorial hari ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati kreativitas kita dalam membuat celana khas ini. Jika Anda belum melakukannya,
segera subscribe agar tidak ketinggalan video kreatif berikutnya. Setiap like dan subscribe dari Anda memberikan semangat baru untuk saya terus berbagi ide dan kreasi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kreatif kita. See you next video. Bye.